konsentrasi saja kepada agama budinya, tidak usah terus kemudian nyinyir kepada agama-agama yang lainnya begitu. Saya menyatakan bahwa kita yang memuliakan agama Budi tidak pernah nyinyir kepada agama-agama yang lain. Agama itu bisa runtuh seperti agama Yunani kuno, agama Mesir kuno yang menyembah dewa Ra, menyembah dewa Anubis, itu juga runtuh. Sekarang nggak ada pemeluknya. Jadi contoh bahwa agama Mesir kuno sudah tidak ada pemeluknya, agama Yunani kuno juga sudah tidak ada pemeluknya. Itu sudah menunjukkan bahwa memang agama Islam pun juga bisa runtuh kalau memang dikritisi terus-terusan, dianggap sebagai sebuah agama rusak yang terus kemudian tidak cocok untuk diterapkan di dalam masyarakat begitu. Saya menyatakan bahwa kita yang memuliakan agama Budi tidak pernah nyinyir kepada agama-agama yang lain. Tapi masalahnya kita juga tidak terlepas dari perbincangan untuk perbandingan agama, karena sudah jelas-jelas kemunculan agama Budi itu sesuai dengan yang tertulis di dalam Jongko Sabdo Palon memang untuk mengkritisi agama Islam. Mengkritisi itu bukan nyinyir, mengkritisi itu memperbandingkan, melihat kelebihan dan kekurangannya, menilai mana yang baik dan buruk, mengambil kesimpulan dan memutuskan sebaiknya bagaimana. Jadi wajar kalau terus kemudian ada orang-orang mengkritisi yang khawatir kan orang-orang ini dituduh untuk menistakan agama. Selama kita tidak nyinyir, selama kita tidak mengolok-olok, kita membahas apa adanya. Jadi saya kan hanya membahas tentang fenomena bahwa agama itu bisa runtuh, contohnya Yunani kuno, maka Islam pun juga bisa runtuh, contohnya seperti agama Yunani kuno itu tadi. Islam pun bisa runtuh juga agama itu, contohnya seperti agama Mesir kuno itu tadi. Itu saya kira bukan merupakan sebuah penistaan agama, tapi itu merupakan analisis kritis yang menggunakan perbandingan ilmiah dengan yang lainnya. Nah, di dalam Jongko Sabdo Palon mengenai lahirnya agama Budi ini tadi, memang sudah dikatakan itu berkaitan dengan runtuhnya agama Islam, bahwa akan muncul agama baru yang menggunakan budi, nalar, dan ilmu, atau budi, nalar, dan kawruh, yang menggantikan agama yang menyuruh dengan doktrin dan dogma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hal yang menjerumuskan kita juga adalah prasangka buruk. Orang berprasangka buruk adalah terjerumus. Sebetulnya itu berangkat dari hati yang kotor. Hati yang kotor, lalu kerinduan, keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Awalnya semacam itu. Akhirnya kelihayan dalam mencari kesalahan orang lain itu akan berkembang, sehingga mudah melihat orang lain dengan pandangan negatif, prasangka buruk. Maka dari itu, mari kita membiasakan dengan prasangka baik. Dari mana kita memulainya? Memulai dari membiasakan kita agar kita tidak menjadi orang yang ingin tahu tentang kekurangan seseorang. Ingat bahasanya kalau kita suka mencari-cari kesalahan seseorang, Allah yang akan mempermalukan kita. Allah akan rendahkan kita. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allah auratah. Tatabba'a aurata akhi. Orang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahannya nanti. Nah, maka dari itu kita jangan rindu mencari kesalahan orang lain. Maka pandailah kita menutup kesalahan orang lain lah. Kalau sudah orang pandai menutup kesalahan orang lain, maka lihat, kesalahan yang nyata saja kita pandai menutup, maka kesalahan yang belum terjadi akan mudah kita hilangkan. Prasangka buruk adalah busuk.
Prasangka buruk adalah jelek. Ingat, siapapun Anda, kalau Anda mudah berprasangka buruk kepada seseorang, maka jangan tunjuk orang itu jelek. Langsung saja dengan kecerdasan Anda, saya yang kotor. Kenapa saya mandang kejelekan orang? Apalagi kejelekan yang masih dalam dugaan. Orang cerdas adalah, jika kita melihat seseorang punya poin sifat, 9 jelek, 1 baik, maka orang hebat akan melihat sisi baik saja. Sehingga akan mudah melupakan yang jelek. Itulah Anda. Dan kalau sudah terbangun, lihat, prasangka baik, mudah berprasangka baik, kemudian setelah itu kita tidak berkeinginan untuk melihat kesalahan orang lain, kemudian kita mudah memaafkan, lihat apa yang terjadi di dunia. Indah sekali di dunia ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah berprasangka baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, Allah menutup kekurangan saudara kita dari mata kita. Kalaupun kita pernah melihat kekurangan siapapun, semoga Allah menjadikan kita lupa, dan semoga Allah menutup aib kita dari mata orang lain, dan semoga Allah membuka aib kita di mata kita sendiri, sehingga kita mudah untuk berkoreksi diri.